Agar hidup damai dan bahagia di dunia ini, satu-satunya cara ialah merelakan. Di dunia ini terdapat banyak hal yang kompleks. Setiap orang memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda-beda. Memiliki pandangan yang sama dalam suatu hal tidaklah mudah. Jika tidak bisa mencapai kesepakatan, tentu hati kita akan merasa tidak senang. Tanpa kesatuan dan keharmonisan, bagaimana bisa kita dipenuhi sukacita? Jika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan, bagaimana bisa kita merasa damai? Jadi, dalam memandang segala hal dan memperlakukan sesama, kita harus melapangkan hati kita. Demikianlah hendaknya kita memperlakukan sesama. Bagaimana melapangkan hati dan memurnikan pikiran? Kita harus memiliki pikiran yang sederhana, sabar, serta tekun dan bersemangat melatih diri. Saat melatih diri, kita harus bisa mengalah jika dengan demikian dapat membimbing orang lain. Jika orang lain benar, kita harus menghormati mereka. Jika mereka salah, kita harus bersungguh hati dan melapangkan hati untuk membimbing mereka. Inilah yang harus kita pelajari. Jika sesama manusia dapat saling mengalah dan saling membimbing, tentu semua orang akan dipenuhi dengan sukacita. Melatih kesabaran dan melenyapkan kebencian. Suatu hari, setelah mengumpulkan dana makan, Buddha berjalan ke dalam hutan dan duduk untuk makan. Seusai makan, beliau duduk bermeditasi sejenak. Saat bermeditasi, beliau mendengar suara orang-orang berselisih di wihara. Beliau bersungguh hati mendengarkannya. Ternyata, para anggota sangga telah membahas siapa yang pernah melakukan kesalahan atau melanggar sila dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah pembahasan itu, disebutlah bahwa ada biku yang pernah melakukan kesalahan. Seorang biku dengan ringan berkata bahwa pada suatu hari, saat dia tengah menjalankan tugasnya, ada seorang biku yang melewatinya sambil bertutur kata buruk sehingga membuatnya sangat tidak nyaman hingga saat ini. Mendengar ucapannya, biku yang disebutkan itu dengan lantang berkata, "Kapan aku bertutur kata buruk padamu?" Dia pun mengucapkan serangkaian kata-kata buruk. Biku tadi tidak merespon dan berpikir, "Aku harus bersabar, aku harus bersabar." Namun, biku yang berbicara dengan lantang tetap enggan berhenti. Dan para biku yang membahas hal ini bersama pun tidak berani bersuara. Buddha lalu menyimpan mangkuknya dan kemudian berjalan kaki kembali ke wihara. Setelah tiba di wihara, Buddha duduk dan bertanya, "Apa yang terjadi? Aku sepertinya mendengar suara yang sangat bising. Sesungguhnya apa yang terjadi?" Semua orang menatap satu sama lain. Biku yang bertutur kata buruk pun tak berani bersuara. Lalu seorang biku menjelaskan apa yang terjadi. Setelah mendengarkan penjelasannya, Buddha menghela nafas dan kemudian berkata, "Jalinan jodoh dengan orang-orang di dunia ini menimbulkan noda dalam batin kita. Akumulasi noda batin inilah yang mendatangkan penderitaan.
Kalian telah melatih diri, mengapa tidak bisa menghindari pertikaian dan harus berselisih seperti ini. Seorang biku lainnya berkata kepada Buddha. Biku yang bertutur kata buruk kemudian menyadari bahwa dirinya salah dan meminta maaf kepada biku kedua. Namun, biku tersebut tidak dapat memaafkannya. Buddha lalu berkata, di alam surga Tawatimsa, Dewa Saka berbagi sebuah perumpamaan dengan para dewa. Sebuah lentera dinyalakan demi membawa kecemerlangan bagi sekitarnya. Agar bisa menyala, lentera ini membutuhkan minyak. Ada seorang yang mengambil minyak dengan gayung. Dia semula hendak menambahkan minyak, tetapi karena terlalu dekat dengan api, gayung tersebut malah terbakar dan tangannya ikut terbakar. Kita semua tengah melatih diri. Untuk apa terus mengungkit hal yang telah berlalu? Saat mendengar kesalahan kita di masa lalu, kita juga hendaknya tidak mencari alasan. Keduanya salah, namun biku yang bertutur kata buruk telah berintrospeksi dan menyatakan pertobatannya. Sedangkan biku lainnya hanya diam dan tidak merespon. Jika seseorang telah datang di hadapan kita dan menunjukkan penyesalannya, kita hendaknya memaafkannya. Mengapa engkau enggan memaafkannya? Mendengar penjelasan Buddha, biku yang enggan memaafkan berpikir, benar, bertutur kata buruk adalah kebiasaan buruk. Jika enggan berubah, itu adalah masalahnya. Aku telah lama menyimpan kerisauan ini di dalam hati, dan kembali mengungkit hal ini sekarang sehingga menimbulkan perselisihan. Aku mengerti sekarang dan menerima permintaan maafnya. Demikianlah perselisihan ini terselesaikan. Bukankah manusia zaman sekarang juga seperti ini? Masa lalu biarlah berlalu. Mengapa saat melihat orang yang tidak kita sukai, kita masih membangkitkan rasa dendam dan benci, merasa tidak senang dan enggan berinteraksi dengan mereka. Ini membuat kita merasa tidak damai. Ini bagaikan menyalakan api untuk membakar batin kita sendiri. Demikianlah orang yang tidak memiliki kesabaran. Orang yang tidak berpikir terlebih dahulu saat menghadapi masalah akan sulit menjaga pikiran mereka dan mudah membangkitkan kebencian dan kemarahan. Kedua biku dalam kisah tadi telah lengah dalam pelatihan diri mereka. Jika bersungguh hati dalam keseharian, mereka hendaknya segera memperbaiki kebiasaan buruk mereka di masa lalu. Namun, mereka terus menyimpan noda batin. Inilah yang disebut kebiasaan. Menyimpan noda batin dan tidak bersungguh hati berarti tidak tekun dan bersemangat dalam melatih diri. Berhubung tidak memahami kebenaran di dunia, mereka sering membangkitkan kegelapan batin. Mereka berdua sama. Kedua biku yang merupakan anggota sangga pada zaman Buddha pun bisa seperti ini. Pikirkanlah, apakah kita juga pernah demikian? Jika pernah, kita harus segera menenangkan pikiran kita dan lebih bersukacita. Dengan hati yang lapang dan pikiran yang murni, kita akan merasa tenang dan bahagia. Jika bisa demikian, kita akan memiliki kondisi batin yang hening dan menakjubkan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.
dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.